warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam sholat fardu sehari-hari kan yang di atas 2 rakaat itu ada tasyahud awal. Normalnya tasyahud awal itu dalam sholat 1 kali, tapi kalau masbuk kan bisa 2, 3, bahkan ya bisa lebih. Nah, itu tasyahud yang lebih itu apakah disebut tasyahud awal juga? Kemudian nanti imbasnya ke sunnah mengangkat tangan. Jadi kalau dalam Syafi'i kan salah satu sunnah mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Kalau dia masbuk kemudian tasyahudnya ada beberapa, itu apakah sunnah juga mengangkat tangan di semua itu? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sunnah angkat tangan, maksudnya Allahu Akbar ya, takbir itu. Kalau laki bagian ini sejajar dengan telinga jempol ya, dikira-kirakan saja. Perempuan kan di bahu. Itu ada 4 tempat sunnah mengangkat kedua tangan. Yusannu raf'ul yadain, disunnahkan mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihram. Yang pertama di saat takbiratul ihram. Yang kedua inda ruku', ketika ruku'. Tiga inda i'tidal, bangkit dari ruku' posisi i'tidal. Sudah 3. Yang keempat inda qiyam min tasyahhudil awal. Yang keempat ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Ini harus diingat. Jadi 4 tempat itu saja angkat tangan. Jangan setiap kali sujud berdiri angkat tangan. Sunnahnya tidak diamalkan. Yang diamalkan sunnahnya 4 tempat saja. Ya. Nah, tadi pertanyaan bagaimana kalau masbuk taruhlah maghrib. Masbuk. Dia rakaat, kemarin contoh di yang Munawar, datang di rakaat kedua maghrib ya. Posisi sudah bangun dari ruku. Imamnya sudah bangun, berarti dia ikut sholat. Tasyahud pertama dia ikut, walaupun tidak masuk hitungan dia, karena dia datang imam sudah bangun dari ruku. Nanti tasyahud akhir juga dia ikut. Berarti dia selesai salamnya imam, dia tambah berapa? 2 rakaat lagi. Nah, dia tambah lagi 2 rakaat, tasyahud lagi kan? Tasyahud. Ini kurang berapa rakaat? 2. Tambah tasyahud. Nah, tasyahud ini tetap dianggap sebagai tasyahud yang sunnah angkat tangan. Jadi hitungannya itu ketika bangkit dari tasyahud, kalau tasyahud akhir otomatis sudah tidak ada bangkit. Langsung pulang. Tapi tiap kali ada tasyahud yang dia bangkit, waqal fi kitab tahqiq Imam Nawawi, wa kadza Imam Al-Mawardi fi Al-Hawi, wa kadza Imam Ghazali fi Al-Wajiz, wa syarhu Imam Rafi'. Itu mengatakan tiap kali bangkit dari tasyahud, mau dia masbuk atau tasyahud yang disebut awal, itu dimaknai ketika bangkitnya itu tetap sunnah angkat tangan. Itu bisa dicek di kitab itu. Kalau nggak salah di Al-Wajiz ada Imam Ghazali, atau di Al-Wasit beliau, atau di kitab Al-Hawi Al-Mawardi, juga di kitab At-Tahqiq Imam Nawawi atau Majmu'nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin tanya, mengenai keadaan kita dewasa ini di Ternate khususnya tuh, kalau untuk
dikasih ganti orang kawin perempuan itu rata-rata di apa yang bagian kasih gantinya itu laki. Nah, perhiasnya ini laki. Itu bagaimana hukumnya itu kalau pada saat dia hias, sementara dihias itu kan perempuannya wudhu dulu baru dihias, padahal yang dihias juga laki gitu. Nah, kalau itu hukumnya bagaimana dan kira-kira solusi seperti apa, karena sebagian besar itu yang tukang riasnya itu laki begitu. Terima kasih. Yang pertama ada istilah dalam fikih, istilahnya ada namanya khunsa, ada namanya unsa, ada namanya zakar, ada namanya amro. Nah, itu istilah-istilah yang digunakan. Yang pertama zakarun, laki-laki, muzakkar, disebut muzakkar dalam ilmu nahwu. Yang kedua disebut, ini yang hakiki ya, karena dalam ilmu bahasa Arab ada laki-laki yang kiasan, majaz, ada yang hakiki. Maksudnya begini, dalam bahasa Arab itu benda-benda mati punya kelamin secara maknawi. Itu uniknya bahasa Arab. Misalnya darun artinya rumah. Nah, rumah itu dalam ilmu bahasa Arab muannats, perempuan, dengan lafaz darun ya. Tapi dia perempuan yang majaz, kiasan, bukan hakiki. Yang dimaksud hakiki memiliki kelamin. Amin. Itu istilahnya. Zakarun, ada unsa perempuan. Ada amrod laki-laki, wajahnya tampan menyerupai perempuan wajahnya, tapi laki-laki, namanya amrod. Nah, ulama mengatakan dia hukumnya ya laki-laki, tetap tidak batal wudu. Walaupun fitnahnya besar, ya amrod lelaki yang tampan sekali, saking tampannya mengundang syahwat, tidak berkumis, tidak berjenggot. Itu namanya amrod. Itu dalam kajian ilmu fikih ada. Ada satu lagi yang unik, khunsa. Khunsa ini terlahir punya dua kelamin. Ini punya hukum khos, hukum yang khusus. Jadi kita belum tahu statusnya dia ini laki atau perempuan. Tunggu, kata ulama ada beberapa indikator bisa dihukumi dia laki-laki atau perempuan. Yang pertama ya, kencingnya keluar di kelamin yang mana? Kalau kencingnya keluar di kelamin yang laki-laki, maka dihukumi laki-laki. Kalau kencingnya keluar di kelamin perempuan, maka dihukumi perempuan. Itu menjadi standar hukum bahwa dia dihukumi lewat kencing. Yang kedua, lewat apa? Sifat. Punya dua kelamin, tapi sehari-hari sifatnya kelihatan kayak perempuan. Oh, berarti dia ini cenderung ke perempuan. Kalau dia laki-laki cenderung ke laki-laki. Atau yang ketiga, nanti sudah dewasa. Kalau zakarnya tidak bangun, kemudian yang bisa merasakan kelamin yang perempuannya, kelamin laki-lakinya mati rasa, berarti dia perempuan. Nah, yang hukum semacam ini ulama selalu mengambil cara yang hati-hati. Makanya gak bisa imam khunsa, makmum laki-laki, gak boleh. Takut ternyata ke depan dia jadi perempuan bukan laki-laki. Hanya sholat kita waktu itu dianggap imamnya perempuan. Nah, yang semacam ini lihat kondisi, kalau bersentuhan batal wudu apa haram tadi, kaidah tadi, kalau dia kencingnya keluar itu berarti laki-laki atau perempuan. Itu dibahas dalam kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Banten. Inilah yang dimaksud sebagai khunsa. Tapi kalau yang ada laki-laki menyerupai perempuan, dia gak masuk di kaidah fikih ini. Dia laki-laki tetap selamanya. Mau dia operasi kelamin kayak gimana, tetap dia laki-laki.
walaupun dia cantiknya seperti bidadari, tetap dia Joni. Ya. Bukan Jini. Artinya lebih baik dihindari begitu, tanpa mendiskreditkan mereka juga saudara-saudara kita yang butuh untuk kita rangkul begitu. Yang penting menyadari kadang-kadang sesuatu yang salah kita merasa itu tidak salah, ini yang bahaya. Ada kan begitu, ngotot, saya sudah benar. Lah, bagaimana kau mengatakan kau sudah benar, sedangkan kau beragama Islam dan Nabi Muhammad mengatakan Allah murka kepada laki-laki menyerupai perempuan. Nabi yang mengatakan begitu. Artinya harus menyadari bahwa ini salah. Saya mau merubah, begitu. Jangan ngotot. Kalau ngotot kasihan, nanti pintu untuk berubah jadi baik gak ada. Nah, bagi juga kita berlaku kepada mereka, tetap wajib berbuat baik kepada mereka. Pandang mereka dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Tapi kalau tadi bertanya hukum, ya mereka tetap laki-laki, bukan mahramnya. Ya, bukan mahramnya, yang disentuh tetap batal wudu. Yang disentuh juga tetap haram bagi perempuan yang bukan mahram disentuh-sentuh, apalagi dirias. Ya, kalau kita orang yang warok, kita berusaha mencari yang perempuan, rias perempuan. Nanti kalau hukumnya meluas lagi, masalah rias jadi panjang lagi, ada hukum khusus dan seterusnya. Itulah lemahnya kita. Ya, kita mengakui bahwa kita sangat lemah melaksanakan hukumnya Rasul, hukum Islam yang kita anut, kita banyak kekurangan. Tapi apa salahnya kita coba untuk belajar untuk menjalankan hukum ini pelan-pelan, ya kan? Cari kata rias yang perempuan. Begitu juga misalnya apa statusnya, melahirkan. Saya berusaha mencari dokternya perempuan, itu selalu saya tanya. Yang susternya yang ikut perempuan, baru ini. Tapi kalau darurat, sudah gak ada, ya sudah, itu hukum darurat, tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Artinya apa? Ada usaha kita ingin terapkan hukum. Ada usaha. Makanya harus banyak profesi-profesi yang misalnya dokter kan yang mengurus melahirkan, ahsan yang perempuan. Berbanyak tuh dokter-dokter perempuan, perawat-perawat perempuan, anestesi juga dari perempuan, sehingga nanti ketika melahirkan ya semuanya perempuan. Gitu. Tapi kalau memang sudah tidak ada pilihan, kita katakan hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Gitu. Nah, wallahu a'lam. Izin bertanya, untuk kan ada tempat makan atau tempat belanja yang kita harus bayar dulu baru makan atau baru bisa dinikmati. Ada juga yang makan dulu baru bayar. Yang saya tanyakan yang pertama, gimana hukumnya ketika kita makan baru bayar? Terus yang kedua, gimana hukumnya harusnya dia bayar dulu baru makan, tapi dia udah makan duluan baru bayar itu? Harusnya dia bayar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan pertanyaan. Tadi kalau menerapkan mazhab Syafi'i, bayar dulu baru makan. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau makan dulu baru bayar, ada mazhab yang lain. Artinya ya sudah, keadaan itu sudah berjalan sudah cukup lama. Bagi saya ini ya sudah jadi kebiasaan. Artinya kalau kondisi memang seperti itu ya sudah, kita ada pendapat ulama lain sehingga tidak sampai memberatkan kita. Tapi kalau ada yang ingin menerapkan mazhab Syafi'i yang dianut, itu jauh lebih baik lagi, ya kan? Jadi kalau mazhab Syafi'i harus bayar dulu baru, dan bahkan ada kalimat ijab qabul, saya beli
terima. Yang kedua pendapat lain ada tuh. Dia makan dulu baru bayar. Dua-dua ini sih tidak terlalu masalah. Yang masalah makan tidak bayar. Itu haram sepakat itu. Iya. Kalau makan tidak bayar, semua ulama sepakat haram. Tapi masalah bayar duluan dan makan ada tidak. Tapi kalau mazhab Syafi'i bayar dulu baru makan untuk menghindari tidak ada yang rugi. Nah, ada lagi mungkin yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib tentang orang yang Dzulwajahain tadi. Apakah tatkala seseorang itu ingin merubah kelakuan temannya, itu kan biasanya tatkala ada dua orang yang kurang baik lah hubungannya, lalu diselesaikan oleh salah satu temannya yang lain, otomatis kan seakan-akan dia itu harus berperilaku baik di hadapan salah satu keduanya, dan tatkala berpindah ke kubu sebelahnya dia harus melakukan hal yang sama, seakan-akan menampakkan sikap yang baik. Apakah itu juga disebut sebagai Dzulwajahain? ini masuk di bab yang disebut ada beberapa hal yang dianggap bohong tapi dibenarkan ya. Dibenarkan. Sekalipun juga tetap yang namanya kebohongan itu jangan dibiasakan. Tapi di sini syariat membuat ruang yang agak luas karena ada maslahat yang besar di situ. Di antaranya di situ adalah tadi mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, sedang konflik. Nah itu tidak masuk ke bab munafik atau nifak tadi atau Dzulwajahain. Karena kenapa? Karena memang di dalam hukum syariat diatur masalah ini. Ya, apalagi ada perintah untuk aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah dua saudara kalian ya. Dan di dalam kutub-kutub fikih, kutub-kutub hadis itu diterangkan nanti si A ini bisa datang ke si C ini datang ke si A dan si B bertengkar. Si C bilang kepada si A, tadi si B kirim salam. Padahal itu bohong semua itu. Ada ngasih hadiah, padahal hadiahnya dari dia. Ini dia kasih hadiah dia. Kemudian dia pergi ke si B lagi tadi, si C ini, yang pendamai si C lah. Dia katakan si A kirim salam, ngasih hadiah juga. Padahal bukan dari hadiah si A, dari dia. Ini kan kebohongan. Tapi kebohongan yang ditolerir di dalam syariat. Karena tujuan utama, maksud utama adalah mendamaikan